Salam kasih dalam Kristus Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesus firman yang hidup, kuduskan dan layakkanlah kami menerima sabdamu. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami membuka hati, berilah pencerahan bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, agar kami dapat hayati dan imani, sehingga kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepadamu. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Yehezkel pasal 34 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Jangan Menolak Panggilan Menjadi Gembala. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, banyak alasan yang selalu menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk menerima suatu tanggung jawab. Ada yang beralasan tidak mempunyai waktu, tidak mampu berbicara, masih muda, tidak pintar, dan lain sebagainya. Bisa saja kita adalah salah satu dari orang-orang yang selalu beralasan jika dipanggil, diberi suatu tugas atau tanggung jawab. Alasan-alasan seperti yang dikemukakan ini dapat dijumpai pada orang-orang yang hendak dipanggil untuk suatu tugas pelayanan di gereja. Banyak yang tidak memahami bahwa panggilan pelayanan di gereja bukanlah semata panggilan duniawi, melainkan panggilan Tuhan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini secara tegas mengingatkan bahwa ketika dalam suatu kawanan domba atau umat Tuhan terjadi kekurangan gembala, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Hal ini berarti panggilan sebagai pelayan atau pemimpin dalam gereja harus dipahami sebagai panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil dan yang mengangkat. Karena itu, dalam merespon panggilan Tuhan, tidak boleh ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Semestinya yang ada yaitu menerima dan siap melaksanakan tanggung jawab tugas pelayanan tersebut. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita harus meyakini kalau Tuhan yang memanggil dan memilih, maka Tuhan juga yang akan melengkapi dan menyertai dengan roh hikmat dan kuasanya, agar kita sanggup melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memahami dan menerima panggilan-Mu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.